Silakan Bu Ima untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, anak-anakku? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Amin. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Silakan yang mau memimpin doa. Imam, coba dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini saya absen dulu. Semua masuk ini. Iya Bu. Saya absen dulu ya. Bu. Yang pertama Amanatus, masuk Amanatus. Masuk, Bu. Amrullah. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semuanya berarti sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Saya belum di absen, Bu. Oh iya, Ita masuk ya. Masuk, Bu. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi usaha, gitu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan atau melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Saya tampilkan dulu. Sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, ini sudah, Bu. masih proses. Sudah, Bu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi pokok tentang pesawat sederhana. Submaterinya adalah pengungkit atau tuas, ya. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan pekerjaan atau usaha. Selanjutnya, pesawat sederhana itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi menjadi berapa ini? Empat. Empat, Bu. Empat, Bu. Yang 4. Tuas, terus? Bidang miring. Bidang miring. Katrol. Selanjutnya yang kita pelajari hari ini itu khusus submateri, yaitu pengungkit atau tuas. Nah, tuas itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Nanti kalian bisa membaca di bahan ajar, gitu ya. Selanjutnya, Ya, Bu. ini adalah contoh dari pengungkit, ya, jenis-jenis pengungkit tadi, golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Di rumah kalian punya peralatan seperti ini? Contoh pengungkit seperti ini? Bu. Punya. Saja. Saya nggak punya. Sekop nggak punya, Bu. Arkonya punya, Bu Arko. Ya. Gunting punya semua, gunting? Gunting punya, Bu. Iya, Bu. Ya, punya semua. Gunting termasuk tuas keberapa? Gunting termasuk tuas golongan berapa ini? 1. Golongan pertama. 1. Kemudian stapler? Golongan 2. Golongan. 3. 3. Ya, kita lanjutkan sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui percobaan, peserta didik mampu menganalisis pengaruh panjang lengan kuasa dan pada pengungkit terhadap keuntungan mekanis dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu memecahkan masalah terkait keuntungan mekanis pengungkit dengan tepat.
Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu melakukan percobaan pengaruh panjang LK dan LB pada pengungkit terhadap keuntungan mekanis dengan terampil. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Tahap pertama itu adalah orientasi pada permasalahan. Ini adalah gambar apa anak-anak? Jungkat-jungkit, Bu. Jungkit-jungkit. Yang bermain jungkat-jungkit siapa ini? Beni Bu dan ayahnya. Beni dan ayahnya Bu. Iya, Beni dan ayahnya. Suatu hari Beni dan ayahnya bermain jungkat-jungkit di taman kota. Ketika tumpuan berada di tengah-tengah jungkat-jungkit, Beni tidak dapat mengangkat ayahnya. Mengapa Beni tidak dapat mengangkat ayahnya pada permainan jungkat-jungkit? Ayahnya berat, Bu. Ayahnya Gemuk, Bu, berat. ayahnya gemuk. Beni kecil, Ya. Bu. Beni Kemudian kecil. bagaimana caranya agar Beni dan ayahnya dapat berjungkat-jungkit? Maju, Bu, maju. Oh iya pintar. Ayahnya maju ke depan. Ayahnya Beni- maju mendekati apa? Kakinya ayahnya Titik tunggu. mancal Bisa. anu, Bu. Mancal. Iya, kakinya ayahnya ya harus mancal tanah biar naik. Iya, nekan tanah gitu ya biar bisa naik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini atau mengatasi masalah ini, kalian bisa melakukan percobaan pada LKPD. Ya, LKPD-nya sudah Ibu bagi ya tadi. Iya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nih. Yang kedua, tahap kedua pada PBL adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tadi LKPD sudah Ibu bagi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya Ibu menyuruh kalian membawa peralatan untuk percobaan hari ini. Sudah dibawa apa belum? Sudah Sudah. Bu. Udah, Bu. Sudah. Lupa, Bu, lupa. Membawa apa? Ada yang lupa ini? Membawa penggaris, kemudian uang logam Rp500, jumlahnya berapa? 5, Bu. Kemudian balok penghapus. Habis, Kemudian Bu, buat nanti jajan uangnya. meja yang ada di kelas itu digunakan untuk percobaan. Sekarang kalian membentuk kelompok seperti kelompok pembelajaran IPA sebelumnya. Silakan. Bu, saya lupa sama siapa Ibu kelompoknya, Ibu. Oh, lupa. Ya, Bu. Kamu kelompok 3 bersama Imam sama Ikhwan. Oh ya, Bu. Makasih, Berapa Bu. Bu? Siapa? Dia Bu. Dia kelompoknya dengan Amrullah sama Amanatus sama Dwi. Oke. Sudah membentuk kelompok ya. Kemudian dibuka LKPD-nya. Sudah Bu. Itu yang bab pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Selanjutnya kalian mengerjakan atau melakukan percobaan yang ada di LKPD. Langkah kerjanya sebagai berikut. Itu penggaris sama penghapus ya. Penghapus disusun seperti yang ada di gambar di LKPD. Kelompok 1 ada kesulitan dalam percobaan. Amanatus? Amrullah ada kesulitan apa tidak? Kita main-main saja, Bu. Loh, kok main-main saja itu gimana, Bang? Oh, itu loh, Bu. Pak Imam itu loh, Bu, nakal, Bu. Sukanya gangguin saya loh, Bu. Naksir, Bu, naksir. Ayo. Naksir tuh, Yang naksir, serius Bu. kalau belajar. Nanti waktunya habis dipakai untuk main-main. Enggak, Bu, saya nggak main-main, Bu. Saya sungguh-sungguh loh, Bu. Mam, jenakal, Mam. Betul. Kelompok 2. Kelompok 2 ini Edi, Endah, Erika, sama Hilmi. Ada kesulitan apa tidak?
Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya. Sudah ngerti. Nah, sudah bisa ya menyusun alatnya? Iya, Bu. Ya, Sudah. sudah bisa, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Kelompok 3 sudah? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Sudah bisa, Bu. Ya. Kan pinter-pinter, Bu. Loh, Ita kok ganti kelompok 3? Ya, saya lupa. Maaf, lupa, Bu. Kalau sudah selesai melakukan percobaan, itu datanya dimasukkan di data pengamatan. Iya, Bu. Sudah jelas ya? Bentar, Bu. Saya masih bingung, Bu. Ya, Bentar ya, pelan-pelan. Bu. Saya kasih waktu sampai berapa nih? Bentar, Bu. Lama ngukurnya ini. Kok susah ya, Bu ya? Saya agak bingung, agak lama nggak apa-apa ya, Bu? Ya, pelan-pelan. Tapi yang serius, jangan bermain. Ya, Bu. Sudah ya semuanya untuk percobaannya. Datanya sudah didapatkan. Kalau sudah didapatkan, kemudian melakukan diskusi dengan menggunakan buku paket dan bahan ajar, mengerjakan pertanyaan yang ada di pembahasan. Udah mulai, ya udah mulai ini, lihatin. Untuk kelompok 1, ada pertanyaan, ada kesulitan dalam menjawab pembahasan? Tidak ada, Bu. Oke, bagus, pinter. Kelompok 2, untuk menjawab pertanyaan di pembahasan, ada kesulitan? Loh, kok Ya, nggak ada wes, ini aku mulai suaranya? dulu ya. Nggak ada ya? Kelompok 3, Ya. Aman, kelompok Bu. 3, kelompoknya Aman. Imam, kita, Aman, bagaimana? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, silakan Ya, Waalaikumsalam. dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kasih waktu 10 menit. Bu Imam nakal, Bu. Nggak mau ngerjain, Bu. Ayo, jangan jaraki temannya. Imam naksir, Bu, itu. Sudah ya semuanya? Sudah, Bu. selesai? Sudah Yang nulis selesai. satu saja kan, Bu. Nggak semuanya, toh. Nggak semua, satu kelompok satu. Iya, satu kelompok Satu satu saja, saja. toh. Makanya Yes. yang mengerjakan Ita saja. Saya Kita aja ya. Kita aja yang nulis. Ya. Ya udah, Tapi nggak apa-apa. semuanya juga berusaha untuk diskusi. Ya, Bu. Ya, Bu. Semuanya belajar, nanti yang nulis satu. Ya, Bu. Sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Untuk percobaan, kemudian memasukkan data dan menjawab pertanyaan di pembahasan sudah selesai. Sekarang waktunya adalah presentasi hasil dari percobaan dan mengerjakan pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kelompok 1 untuk Ini yang maju. mempresentasikan. Nah, Yang maju Ita saja, Bu. kelompok 1 Jangan, saya- Amanatus ini. Amrullah Dian. Kelompok 1, ayo. Silakan Bu Manatus. Kan tadi saya yang nulis, ibu yang terangin. Ayo silakan diwakili. Semuanya berdiri, kemudian yang membacakan satu. Terima kasih. Ini dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Untuk yang pertama, menentukan nilai keuntungan mekanis yang paling besar dari percobaan itu
ketika lengan kuasanya lebih panjang daripada lengan bebannya. Berarti yang nomor berapa tadi ya? Kegiatan nomor berapa? Yang A. A. Yang Yang A. 4. Kegiatan nomor berapa? Percobaan nomor berapa? Yang lengan kuasa. Ayo kelompok 1, percobaan nomor berapa yang keuntungan mekanisnya paling besar? Sudah dihitung tadi ya. Amanatus, Amrullah, Bia. Yang nomor Nomor 4 ya? Oh, gak iso ngono. Kemudian yang kedua, yang B, tuliskan persamaan matematika dari pengungkit atau rumusnya. Sudah apa belum yang kelompok 1? persamaannya apa namanya? Sudah ya? Besarnya. Ya sudah, Bu. Udah Bu, Sudah. velg sama dengan Benar. velg. Kemudian yang C, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, cara untuk memperbesar keuntungan mekanis tuas itu caranya bagaimana? Memperbesar lengan kuasanya, Bu. Pinter, memperbesar panjang lengan kuasa. Kemudian yang D, mengapa dalam penggunaan pengungkit kita perlu memperbesar keuntungan mekanis? Agar diperoleh gaya yang lebih kecil, Bu. Untuk mengangkat benda yang lebih Besar. besar. Benar. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya. Tadi pertanyaan yang pertama, tentukan nilai keuntungan mekanis yang paling besar dari percobaan di atas. Itu jawabannya apa? Percobaan nomor berapa? Percobaan yang nomor Bu. nomor 4 ya, dengan gaya yang beratnya 1 poin itu dapat mengangkat benda yang beratnya 4 Poin. Pinter. Kemudian yang kedua, tuliskan persamaan matematika dari pengungkit. Ayo Ita. Apa ya, Bu? Saya F. tadi cuma buka aja ya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Tapi nggak tahu persamaannya. Amrullah. Persamaan yang tadi kelompok 1. F kali LK sama dengan A sama dengan WLB. B kali B. Pinter. Kemudian yang C, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, bagaimana cara untuk memperbesar keuntungan mekanis tuas dengan cara apa? Memperbesar usaha, Bu. Memperbesar Lengan Usaha. kuasa. lengan, memperbesar panjang lengan kuasa. Kemudian yang B, mengapa dalam penggunaan tuas kita perlu memperbesar keuntungan mekanis? Untuk bisa mengangkat beban yang lebih berat, Bu. Dengan Gaya yang lebih Gaya kecil. yang- Dengan gaya yang lebih kecil. gaya yang kecil. Pinter. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Semuanya hebat. Kita lanjutkan setelah apa namanya tadi presentasi ya. Kita lanjutkan semuanya peralatan dirapikan, kemudian kalian kembali ke meja kalian masing-masing. Kita melakukan evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Sudah dirapikan dan sudah kembali ke tempat masing-masing ya. Sudah, Bu. Ya, ini ada soal 2, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Sudah selesai? Belum 5 menit, Bu. Kan belum 5 menit, Bu. Oh iya.
kurang 2 menit. Sudah ya, sudah habis waktunya, sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya anak-anak? Belum, Sudah, Bu. Bu. 1 menit lagi. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk nomor 1 nanti dikoreksi sendiri ya. Nah, maksudnya kita bahas, kemudian nanti yang salah disalahkan, yang betul dibetulkan. Nomor 1 itu jawabannya berapa? 5.000 Newton, Bu. Ada yang mau mengerjakan di depan? Oh ya, siapa ini? Hilmi ya? 5.000 Newton, betul. Yang lain? Juga 5.000? Sama. Sama, berarti jawabannya 5.000 Newton, betul. Kemudian yang kedua? Bagaimana cara memperbesar keuntungan mekanis pada pengungkit? Memperpanjang lengan kuasa, Bu. Memperpanjang lengan kuasa. Yang lain? Memperpendek lengan beban. Memperpendek lengan beban, berarti memperpanjang lengan kuasa, ya. Silakan dikumpulkan hasil evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti yang nilainya kurang dari KKM akan ikut remedi, sedangkan yang nilainya di atas KKM akan ikut kegiatan pengayaan agar ilmu yang didapat pada hari ini itu dapat berkembang. Ada yang ditanyakan anak-anak sampai saat ini? Tidak, Bu. Ya. Tidak, Bu. Kemudian kita menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Yang pertama apa yang kesimpulannya? Saya, Bu. Yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya. Untuk memperbesar keuntungan mekanis itu bisa dilakukan dengan cara memperpanjang lengan kuasa. Nah, pintar. Terus apa lagi? Memperpendek lengan beban. Memperpendek lengan beban. Ada lagi? Menggeser titik tumpu mendekati lengan beban. Oh, berarti sama dengan memperbesar atau memperpanjang lengan kuasa. Kemudian untuk pengertian pesawat sederhana, tadi apa? Pesawat sederhana adalah Alat yang Alat. bisa digunakan untuk alat yang digunakan untuk Mempermudah pekerjaan. mempermudah Melakukan usaha atau pekerjaan. Pesawat sederhana itu ada berapa macam? Ada 3, Bu. 4. Empat, Bu. Ada 4. Satu apa? Ya, Kids. satu pengungkit, terus Dua tuas. pengungkit sama. Katrol. Yang miring. Bidang Katrol. Udah berporos. Kemudian tuas itu dibagi berapa jenis tadi tuas? 3, Bu. Itu tuas jenis tuas golongan 1, tuas golongan 1, 2, dan 3. Tadi keuntungan mekanis itu dapat diperbesar dengan memperpanjang LK. Kenapa kita harus memperbesar keuntungan mekanis dalam penggunaan pengungkit? Agar gaya yang dikeluarkan kecil, Bu. Agar gaya yang kita kerjakan itu kecil, atau agar pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih ringan. Bentar semuanya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah jelas semua? Jelas. Yang betul Sudah adalah jelas. tadi ya, Bu. Alhamdulillah.
Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Jangan lupa di pertemuan yang akan datang kalian mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi pesawat sederhana jenis Yang miring. yang miring dan katrol ya. Kontrol. Jangan lupa mempelajari pesawat sederhana jenis katrol dan bidang miring. Kemudian jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji, dan jangan lupa membantu orang tua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Iwan, coba Imam dipimpin. kayaknya, Bu. Biasanya imam, Bu. Saya tadi sudah kok Ya, gantian. ganti Edi, coba dipimpin doanya. Ya Bu, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asli Bapak. Ya, rekaman masih 25 menit, Bu. Masih panjang waktunya. Ya kan untuk mengajarnya sudah tepat Pak, Sudah kurang kehabisan. 5 menit saja. 30 Nggih. menitnya kurang 5 menit Bu Ima, sudah lumayan ya. Alhamdulillah di maju pertama ini kan sudah bagus Belum lah. ada contohnya, Bu. Enggak. Ya memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan ya. Mungkin dari Bapak Ibu dulu ada komen untuk Bu Ima. Nggih. Saya, Bu. Ya silakan Bu Iwan. Mohon izin Bu Ima, ini kalau saya melihat Bu Ima ini jenengan itu seperti guru SD saya, Bu. Jadi bener-bener seperti guru pokoknya. Saya aja nanti ngajar enggak kayak gitu, enggak tahu. Saya lihat Bu, Pak ya. bener ya, bener-bener seperti seorang guru, Bu. Saya itu ini lepas dari Pak, anu ya. seperti, Pak. Kita keluar dari apa namanya struktur atau sistematika di RPP loh ya. Ini nih Bu Ima caranya bicara, kemudian cara mengatur pengelolaan kelas. Lah apa loh, kita cekikian Bu Ima belas dak guyu loh Pak Imam. Iya toh? Loh ini sulit loh, saya aja ngempet Bu. Lah, dari sini nggak kelihatan loh, Pak. Oh iya deng, jenengan loh. Tapi kan dari suaranya celotehnya kita loh Bu. Oh saya aja mesem dak karuan kok ya. Saya ndak bisa ngempet Bu saya itu. Panas ini. Jenengan sewantai mimiknya sewantai banget. Ini luar biasa sekali. Ini benar-benar guru ini. Dan saya itu kalau di kelas gampang guyu marahi Pak Imam ya toh. Oke Bu, untuk Ya kan nggak terpengaruh dengan anak didiknya gitu kayak. Iya. Saya itu sangat terpengaruh anak guyu, saya nyekakak malah saya ketawa lebih keras. Anak-anak itu. Ini luar biasa Bu Ima ini, jangan luar biasa pokoknya. Tapi ada beberapa Bu yang dari saya, mohon maaf ini. Tadi sempat saya itu terkecoh dengan apa namanya materi jenengan yang di awal itu terkait dengan tuas dan sebagainya itu. Saya kira jenengan mau memberikan apresiasi seperti itu. Ternyata itu materi. Itu nggih, itu materi. Kalau itu dikatakan apresiasi, kalau menurut saya mohon maaf itu kurang karena kan kalau apresiasi itu meningkatkan daya tarik dengan mengaitkan kondisi real ya, kondisi nyata seperti itu. Terus kemudian mungkin nggak tahu apakah karena ini kita terpaku pada sistematika dan kita di sini daring ya Bapak Ibu ya. Untuk menyampaikan tujuan tidak perlu saklek seperti itu. Peserta didik dapat gini-gini mboten. Mungkin ya kita sambil ngomong santai lah saya harapkan pada hari ini kalian mendapatkan apa-apa gitu. Tidak harus dibaca seperti itu. Karena memang itu sudah dibuatkan PowerPoint-nya jadi ya, akhirnya saklek dengan sistematika. Jadi itu Bu, jadi yang perlu ditingkatkan ya. Saya lagi ini udah bagus loh Bu ya, saya bilang di awal udah bagus. Jangan seperti guru SD saya pokoknya. Seperti itu. Saya itu. Kita juga kayak anak SD, Pak.
Saestu, luar biasa Bu Ima. Nggih. Saya Pak Imam jadi murid yang nakal ya Pak Imam. Lho Pak Imam naksir Bu Ita. Pak Imam berkarakter. Kalau nggak kayak gitu nggak goreng kan, nggak gayeng Pak. Lah iya. Jadi yang perlu ditingkatkan mungkin memunculkan persepsi yang lebih jelas Bu Ima. Jadi apa namanya, contoh dengan kondisi nyatanya seperti itu. Tapi secara struktur saestu, ini luar biasa banget. Saya mungkin tidak bisa seperti jenengan untuk ngajar seperti itu Bu. Saestu. Jadi hanya itu yang kalau melihat dari sistematika yang ada di RPP di pendahuluan itu apa namanya, salah satunya ya dengan persepsi. Terus kemudian mungkin ada sedikit lupa. Saya juga tidak tahu Bu Ima itu salah satunya dulu literasinya itu mengambil masalahnya seperti apa. Tapi mungkin ada yang terlewat itu memberi kesempatan anak membaca. Mungkin literasi kita sama kan. Nah, seperti itu. Jadi kita dulu ketika ngambil masalah, identifikasi masalah itu salah satunya adalah literasi. Jadi seperti itu. Itu di awal pembiasaan membaca seperti itu. Itu aja mungkin. Kalau yang lainnya saya pikir ini benar-benar guru gitu Bu Sito. Mohon maaf, saya tidak bisa komen banyak ini. Saya hanya melihat sistematika yang sekiranya kurang. Tapi kalau secara utuh ini guru, beneran guru. Seperti itu Bu Sito, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Ya, benar-benar guru apa seperti guru apa hanya kayak guru? Benar-benar guru ya Bu Ima ya. Mungkin nanti saya tambahkan Pak Ahmad juga mungkin setelah satu ya Pak ya, satu lagi mungkin dari Bapak Ibu teman-teman, satu lagi kemudian nanti Pak Ahmad sama saya. Bapak Ibu memberi masukan satu lagi untuk Bu Ima. Bu Ita? Tidak ada. Oke. Pak Ahmad, selamat datang, selamat bergabung. Barangkali mau memberikan masukan untuk Bu Ima, Pak Ahmad. Monggo panjenengan dulu karena saya baru gabung, Bu. Oh, nggih. Saya tadi juga mohon maaf sempat lost connection internetnya ya. Ya. Seperti Pak Ikhwan tadi ya. Bu Ima tadi sudah bagus ya sesuai runtut, tapi memang ya itu tadi yang murid-muridnya ketawa Bu Ima istilahnya tidak terpengaruh gitu ya. Tapi saya lebih mencatat dengan datar gitu Pak ya. Jadi Bu Ima ini ya kurang cengkok kalau lagu ya, kurang cengkok. Jadi nanti naik turun suaranya itu ditambahkan supaya kalau ada anak yang ramai bisa diketak gitu istilahnya. Supaya ada naik turun suaranya. Low profile. Nah, low profile, betul. Ya, boleh. Begitu. Kemudian benar tadi apersepsi ya. Di apersepsi itu penting supaya menarik itu tadi, menarik untuk mulai belajar. Nah, kemudian lagi untuk PPT saya kira perlu ditambahkan ini Bu. Ini memang tidak ada animasi atau YouTube atau apa gitu Pak Bu ya, video. Tidak ada, Bu Ima. Tidak ada. Animasinya yang tadi jungkit-jungkit itu loh Bu. Oh, gambar ya. Iya. Ya, nanti kalau misalnya ada itu anak-anak mungkin akan lebih tertarik ya untuk PPT-nya. Jadi PPT-nya dibuat lebih menarik, itu lebih bagus. Itu kemudian lagi untuk jawab soal tadi Bu ya. Soal tadi kan jawabannya 5.000 Newton gitu ya. Murid-murid yang bisa menjawab 5.000 Newton mungkin ya oke sudah tahu, tapi mungkin di antara murid-murid itu ada yang agak lambat sehingga ngitungnya salah atau belum selesai. Nah, itu kan menjadi bingung. Nah, pada waktu itu mungkin Bu Ima menampilkan caranya. Nah, caranya begini, sudah di PPT juga boleh kalau waktunya mendesak ya, waktunya kurang. Ditampilkan ini loh caranya sehingga dapat angka 5.000. Jadi anak-anak nggak bingung yang kira-kira
ketinggalan menghitung. Nah, kata tadi Bu Ita pintar, Bu siapa tadi, Bu Hilmi atau siapa yang jawab kan pintar. Dan langsung 5.000 betul. Nah, kalau ada yang salah kan bingung. Kok terus langsung soal kedua. Nah, yang 5.000 tadi dari mana gitu. Tuh, kemudian di kesimpulan itu ya ini kan praktek mengajar nggih. Jadi di kesimpulan itu mungkin Ibu tidak jangan menulis siswa dan guru menyimpulkan ya, tapi ya kita bersama-sama kemudian nanti diketik mungkin ya ketika siswa menyimpulkan, Ibu mengetik di PPT-nya itu kesimpulan hari ini apa. Jadi tidak ditulis dengan seperti tadi kan siswa dan guru akan menyimpulkan begitu ya. Nah, kalau di kelas kan menjadi ini siswa loh kok tulisannya siswa dan guru begitu, tapi mari kita simpulkan bersama-sama gitu, misalnya seperti itu ya. Itu mungkin catatan dari saya, sedikit dari saya itu. Pak Ahmad sudah ada atau nanti saja atau bagaimana? Oke, tambahan Okay. sedikit aja. Ya mohon maaf suaranya bindeng. Karena di PP-nya ini PBL gitu, di PBL, dan betul bahwa harapannya di PBL itu persepsi sudah mengarah kepada problemnya itu. Kalau sebatas gambar, jadi kalau di PP-nya Bu Ima kan beraneka macam gambar gitu, yang mungkin itu tidak menarik gitu, karena tidak menimbulkan motivasi. Ya, kalau nanti ada apa yang disampaikan Bu Sita tadi, ada video misal permainan anak TK gitu, mungkin akan lebih akan memberikan pemikiran bahwa itu ada masalah real gitu. Itu kayaknya lebih pas. Sehingga karena PBL, kesimpulan dari LKPD itu sendiri juga mengarah kepada sana pertanyaannya. Kalau saya lihat di LKPD-nya ini masih bersifat umum gitu, sehingga tidak menyelesaikan masalah yang diajukan sebelumnya itu. Kalau kita lihat di LKPD-nya itu misalnya di pembahasan itu tentukan KM. Kemudian di nomor 2 yang ditanyakan ke rumus matematisnya. Nah, rumus matematisnya ini kalau tidak ada penjelasan sebelumnya ya karena kita sebagai guru yang tahu gitu, mungkin enak tadi gitu. Tapi kalau sebagai siswa yang belum pernah membaca apa itu KM, itu akan kesulitan merumuskan matematisnya seperti apa. Enggak juga dipikir kalau kita berhadapan langsung dengan siswa. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, karena tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan, sehingga nanti di LKPD-nya juga dikaitkan dengan akar masalah di awal gitu. Bahwa di akar masalah awal di LPP itu disampaikan bahwa ada seorang anak gitu. Suatu hari Beni dan ayahnya bermain jungkat-jungkit di taman kota. Ketika tumpuan berada di tengah-tengah, jungkat-jungkit Beni tidak dapat mengangkat ayahnya. Di LKPD di bagian terakhir, bagaimana caranya agar Beni dapat bermain jungkat-jungkit. Ini sudah mengarah pada hanya permainan tadi juga mungkin lebih diaktifkan gitu. Mungkin itu aja komentar saya. Jadi sudah oke Bu Ima gitu. Hanya antara persepsi, kemudian masalah, kemudian solusi yang diberikan karena kita PBL gitu.
menyelesaikan permasalahan itu mungkin juga dikaitkan gitu. Mungkin itu aja Bu Sito. Terima kasih Pak Ahmad, Bu Sito, atas masukannya. Saya kira cukup ya untuk Bu Ima, insya Allah nanti lebih meningkat lagi. Sudah bagus. Ya Pak, ini mau tak bertanya Bu Sito atau Pak Ahmad. Jadi untuk PBL itu guru menjelaskan masih boleh Bu nggih? Siswa belajar semandiri gitu. Maksudnya bagaimana Bu? Tadi kan ada soal saya suruh menuliskan rumus matematika gitu nggih. Katanya Pak Ahmad kan guru harus menjelaskan dulu gitu. Berarti guru menjelaskan di model PBL itu boleh gitu nggih? Oh, ya boleh Bu. Maksudnya ya untuk siswa mencari sendiri di bahan ajar gitu. Ya bolehlah sekilas untuk supaya jelas ya, supaya tidak bingung. Kalau kita melihat siswanya bingung, ya bolehlah. Ya. Ya, tadi kan waktu praktek kan seperti berkeliling gitu kan. Nah, kelompok 1 ada kesulitan apa tidak, kelompok kan gitu. Kan jawabannya ada yang tidak gitu kan, pintar gitu loh maksud saya. Oh iya, iya. Ya, tadi sudah, ya karena kita online dan pura-pura berkeliling Bu ya, dan ternyata sudah bisa semua gitu ya. Anunya kan gitu tadi, asumsinya. Anggap siswanya pinter gitu loh. Kita semua bisa, ya. Ya kecuali kalau banyak yang nggak bisa ya diterangkan supaya nggak bingung. Gitu. Terima kasih masukannya Pak Ahmad, Bu Sito. Nggih. Depannya biar lebih baik lagi di praktek PPL. Gitu. Terima kasih. Betul Bu. Nggih. Terima kasih. Mungkin bisa ke berikutnya ya, Bapak Ibu yang mau maju hari ini. Untuk waktu masih 40 menit Ibu. Pripun? Loh. Enggak toh Pak. Kan kita tadi mulai 19:38. Ini 40. Ya. Ini rekaman saya 42 menit, Ibu. Mulai begitu. Mulai Bu Ima membuka salam. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Sampai review ini kan? Ya, betul. Sampai ini. Ya. Enggak apa-apa nggih, saya stop rekamannya. Ya.